Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Muslim. Ada sejumlah golongan orang yang didoakan malaikat berkat amalan yang mereka kerjakan. Amalan ini cenderung ringan dan lekat dengan ibadah sehari-hari. Hal tersebut dijelaskan Umar Sulaiman Abdullah Al-Ashkar dalam Alam Al-Malaikah Al-Abrar dan Alam Al-Jin wa Syayatin dan diterjemahkan Kasrun As-Rahman. Ia menukil sejumlah riwayat dengan sanad syahih dan hasan. Orang yang didoakan malaikat. Pertama, orang yang mengajarkan kebaikan. Golongan orang yang didoakan malaikat adalah mereka yang mengajarkan kebaikan. Disebutkan dalam Syahih Al-Jami, Abi Umamah mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah dan para malaikat, bahkan semut dalam sarangnya dan ikan di dalam laut mendoakan orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain." Hadis riwayat At-Tabrani dan At-Tirmidzi. Kedua, orang yang pergi ke masjid untuk sholat. Menurut sebuah riwayat yang terdapat dalam Syahih Muslim, para malaikat akan mendoakan orang-orang yang pergi ke masjid untuk sholat. Malaikat berdoa, "Ya Allah, berilah anugerah kepadanya. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepadanya selama ia tidak mengganggu dan tidak berhadas di dalam masjid." Hadis riwayat Muslim. Ketiga, orang yang sholat di barisan terdepan. Orang yang sholat di barisan terdepan juga termasuk orang-orang yang didoakan malaikat. Hal ini bersandar pada sejumlah riwayat syahih dalam Sunan Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Musnad Ahmad dari Al-Barr. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersholawat kepada barisan pertama." Syahih Al-Jami. Keempat, orang yang tetap berada di tempat sholatnya sesudah sholat. Abu Dawud dalam sunannya dan Nasai meriwayatkan dengan sanad syahih dari Abu Hurairah, bahwasanya malaikat akan memohonkan ampunan bagi orang-orang yang tetap berada di tempat sholatnya usai mereka sholat. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, malaikat itu mendoakan salah seorang dari kalian selama berada di tempat ia sholat, selama tidak berhadas atau berdiri. Ya Allah ampunilah ia, ya Allah rahmatilah ia. Kelima, orang yang merapatkan syaf sholat. Orang yang menutup celah dalam barisan sholat atau merapatkan syaf juga akan didoakan malaikat. Hal ini bersandar pada riwayat Aisyah radhiyallahu an yang termuat dalam Sunan Ibnu Majah, Musnad Ahmad, dan Mustadrak Al-Hakim dengan sanad yang hasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersholawat atas orang-orang yang menyambung barisan dan siapa yang menutup celah dalam barisan maka Allah menaikkannya 1 derajat." Keenam, orang yang makan sahur. Orang yang berpuasa dan mengawalinya dengan makan sahur juga akan mendapatkan doa dari malaikat. Menurut riwayat dalam Syahih Ibnu Hibban dan Mujam At-Tabrani Al-Awsat dengan sanad hasan dari Ibnu Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersholawat atas orang-orang yang makan sahur." Ketujuh, orang yang membaca sholawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa orang yang membaca sholawat untuknya akan mendapatkan doa dari malaikat. Imam Ahmad dalam musnadnya dan At-Tidiyah dalam Al-Muhtarah meriwayatkan dari Amir bin Rabi'ah dengan sanad hasan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah seorang hamba membaca sholawat untukku kecuali didoakan oleh para malaikat selama ia membaca sholawat untukku. Karena itu, hendaklah ia mengucapkan atau memperbanyak sholawat atas diriku." Kedelapan, orang yang menjenguk orang sakit. Golongan orang yang didoakan malaikat lainnya adalah orang-orang yang menjenguk orang sakit. Hadits tentang ini termuat dalam Syahih Al-Jami. Dari Delai mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada seorang muslim menjenguk sesama muslim, kecuali Allah mengutus 70.000 malaikat yang mendoakannya kapan saja pada waktu siang hingga sore dan kapan saja pada waktu malam hingga pagi." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Dalam riwayat lain turut disebutkan, tidaklah seorang laki-laki menjenguk orang sakit pada petang hari, kecuali diikuti oleh 70.000 malaikat yang memohonkan ampunan untuknya hingga pagi hari. Siapa yang mendatangi orang sakit pada pagi hari, maka ia diikuti oleh 70.000 malaikat yang memohonkan ampun untuknya hingga petang hari. Hadis riwayat Abu Dawud dan Al-Hakim.
Itulah 8 golongan orang yang didoakan malaikat berkat amalannya dijelaskan oleh Umar Sulaiman Abdullah Al-Askar terkait 8 golongan orang yang didoakan malaikat. Semoga Allah memberikan kita keberkahan.